Jangan sampai nanti kejadian ketika corona beres, teman-teman main ke rumah kita dan permisi ke kamar kecil, terus nanya deh, kok air lu butek? Terus kita kesel sambil nanya, kenapa kamu tanya begitu? Sobat Guyup, saat kita melakukan survei suatu hunian, biasanya kita lekas terpesona oleh kecantikan arsitektur rumah, lokasi yang strategis, dan fasilitas yang lengkap. Seringkali kita melupakan hal-hal yang sebenarnya sangat fundamental. Lantas, apa sajakah hal-hal yang fundamental tersebut? Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih telah main ke channel Provokator Properti. Channel ini berisikan informasi seputar properti, seperti review rumah, program-program pemerintah mengenai KPR rumah subsidi, dan masih banyak lagi. Kamu bisa guyubin channel ini sambil kamu ngerjain tugas, kerjaan, atau bisa sambil nyetir dan ngerjain hobi. Nggak harus sambil menyaksikan secara langsung. Yang penting informasinya nyampai. Sobat Guyup, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen. Ayo dong di-subscribe, supaya jumlah subscribersnya seimbang dengan jumlah viewersnya. Nah, teman-teman, kembali ke topik yang tadi, apa saja sih hal yang fundamental yang pertama harus dicek ketika kita mensurvei suatu hunian? Kalau menurut kami adalah kualitas air. Perlu kita ketahui bersama, tidak semua daerah memiliki potensi air tanah yang alami dan bagus. Air yang berasal dari tanah seperti air sumur bisa saja sudah tercemar, baik secara alami, kimiawi, atau faktor manusia. Pembuatan septic tank yang tidak memperhatikan lokasi penempatannya di hunian yang padat merayap seperti Jakarta ini bisa jadi menyebabkan kualitas air tanah kita tercemar. Mengapa air tanah ini sangat penting? Karena air nantinya akan kita pakai untuk aktivitas sehari-hari seperti mencuci, mandi, masak, minum, dan lain-lain. Tapi kalau minum dan masak sepertinya sekarang sudah jarang ya yang pakai air tanah. Kualitas air tanah yang buruk bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, oleh karena itu, kalau kamu mensurvei suatu rumah, pastikan kamu untuk mengecek kualitas airnya terlebih dahulu. Lantas bagaimana cara untuk mengecek kualitas air suatu rumah? Jika kamu membeli rumah second atau rumah ready stock unit, bisa lebih gampang, kamu tinggal ke kamar mandi, buka keran, dan cek kualitas airnya. Ambil airnya, simpan di wadah bening, bawa pulang, dan lakukan cek sebagai berikut. Ciri-ciri air yang bersih adalah sebagai berikut. Air tidak keruh, jernih, suhu air normal, rasanya tawar, pH-nya normal, bebas patogen, bebas endapan, dan bebas kimia. Setelah mengetahui ciri-ciri air bersih tersebut, kita juga bisa melakukan metode analisis secara fisik dengan cara mengendus bau air apakah netral atau memiliki bau tertentu, mengecap rasa air apakah memiliki rasa tertentu atau tidak, terawang kejernihan air menggunakan kaca bening, periksa warna air dengan cara mengendapkan air dalam beberapa saat, cek apakah pipanya korosif atau tidak. Jika korosif berarti air mengandung mineral yang berbahaya. Nah, jika kamu masih merasa ragu dengan cek tersebut, kamu bisa melakukan cek ke laboratorium yang kredibel. Hal ini tentunya terasa lebih mudah bagi kamu yang membeli rumah ready stock unit atau rumah secondary. Lantas bagaimana jika kamu membeli rumah yang masih inden atau tanah kafling yang mana tidak ada bangunan sama sekali di sana? Berdasarkan pengalaman kami, bisa benar, bisa salah. Jika kamu menghadapi situasi tersebut, kamu bisa melakukan pengecekan ke rumah tetangga-tetangga sekitar, bagaimana kualitas air di rumah mereka. Memang tidak menjamin jika tetangga bagus, air di rumah kamu juga bagus. Tapi minimum inilah ikhtiar yang bisa dikerjakan untuk mengetahui jika kamu membeli tanah kafling atau rumah yang inden. Nah, mengenai rumah inden, biasanya developer tidak lagi menggunakan sumur air tanah pompa listrik yang satu-satu tiap rumah, tapi menggunakan sumur artesis. Sumur artesis kerap dijadikan sebagai sumber air bagi perumahan atau kompleks yang besar. Alat yang digunakan sangat canggih berupa mata bor yang dirancang secara vertikal yang mampu menembus aquifer. Oleh karena itu, biasanya sumur artesis airnya sudah jernih. Nah, teman-teman, maka dari itu ketika kamu membeli rumah di
perumahan atau developer, perlu dipastikan terlebih dahulu ke developer. Sumber mata airnya nanti menggunakan apa? Apakah sumur pompa atau sumur artesis? Jika sumur pompa, pastikan kedalaman penggaliannya terlebih dahulu. Nah, itu bisa diikat di PPJB. Kita nggak tahu nih nanti digali berapa, 5 meter atau 10 meter atau seberapa ketemu airnya aja. Nah, nanti kita nggak tahu nih, air yang ketemu apakah bersih atau enggak. Nah, itu perlu dipastikan. Sobat Guyub, kenapa sih kita harus repot-repot melakukan pengecekan air ketika survei rumah? Karena kemungkinan ada 4 zat yang mungkin saja telah mengkontaminasi air yang kita konsumsi sehari-hari. Keempat zat tersebut adalah seperti bakteri, pestisida, senyawa anorganik seperti timbal, dan unsur radioaktif seperti radon. Bahaya dari mengkonsumsi zat terkontaminan tersebut diantaranya gangguan pencernaan, masalah reproduksi, gangguan neurologis, melemahnya imun tubuh, tiroid, hingga kanker. Perlu kita pahami bersama, membeli rumah adalah investasi yang besar. Jangan sampai nafsu sesaat terpesona oleh keindahan arsitektur, fasilitas yang lengkap, dan lain-lain, sampai kita lupa untuk mengecek kejernihan air. Sudah banyak kejadian di mana-mana, sudah membeli rumah, lalu baru komplain belakangan, airnya jelek dan begini-begini begitu. Nah, jangan sampai kejadian tersebut terjadi pada Sobat Guyub yang kami cintai dan kami hormati. Nah, Sobat Guyub, air itulah yang pertama yang harus dicek saat melakukan survei rumah. Tapi masih banyak lagi loh yang mesti dicek. Penasaran apa aja? Ikuti terus channel Provokator Properti karena kita akan bersambung ke hal fundamental lain yang perlu dicek ketika survei rumah. Apa itu? Jangan lupa di-subscribe, nyalakan lonceng, dan komen. Karena nanti kalau ada video baru langsung muncul notifnya di Sobat Guyub. Sekian, terima kasih. Jangan lupa di-subscribe.